Pak, kami akan berterima kasih memberikan uang 1 miliar kepada Pak Bro. Saya tolak. Pak, boleh sedikit dulu Pak. Pak ada mau disampaikan Pak. Bapak kita pegangin boleh nggak Pak? Kasih Pak. Kasih kita pegangin. Ini datang untuk klarifikasi terkait apa Pak? Saya nggak tahu masalah apa yang dituduh. Kan bingung kan? Karena ada undangan klarifikasi kan, undangan kita pasti hadir kan. Iya. Ya kan? Saya cari-cari kaitan apa, kalau lihat undangannya katanya ada apa? Dugaan tindak pidana proses hibah tanah sekolah. Satu lagi pengadaan lahan pengganti tanah di SSB. Jadi Nah, itu 2011. Kalau 2011 kan berarti harus ada hasil pemeriksaan Irwasum. Ya kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, laporan informasi. Nah, kalau dugaan tidak pidana, kalau internal Polri ya harusnya berangkatnya dari Irwasum memeriksa biasanya gitu kan. BPK juga tidak ada temuan. BPK menilai Polri mulai 2011 pun WTP. Wajar tanpa kecualian. Nah ini 2011 bisa dicari pakai LI. Nah kalau semua Kapolda, Kapolri, Pak Hugeng juga dicarikan LI gimana? Ada sih. Nah, saya karena diundang ya saya jelaskan aja. Bawa bukti nggak Pak? Dokumen yang buat bukti? Hah? Dokumen apa yang dibawa gitu untuk klarifikasi? Semua ada panitianya, saya nggak tahu apa-apa. Saya Kalemdik, ya kan? Panitia pengadaan pembelian tanah, Brigjen katanya sudah meninggal ya, nggak tahu nanti. Semua itu kan ada panitianya. Apalagi itu? Berarti hari ini tidak mau bukti apapun untuk klarifikasi dengan penyidik nanti. Loh, kan, baru undangan klarifikasi, saya juga saya tanya nanti undangan klarifikasi ini acaranya apa gitu. Kan saya tidak harus menjelaskan, tapi kalau baca undangannya ya ada dugaan tidak pidana gitu. Yang menduga-duga siapa? Ini baju Purnawirawan. Peristiwa ini terjadi 2011, saya masih Kalemdik. Oke. Jadi kedugaan saya setelah Purnawirawan ada kaitan dengan 2011 dan bajunya seperti ini. Ada tujuannya mungkin? Hah? Jadi daripada nggak pakai baju? Apa lagi? Sudah. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Siapa Pak? Terima kasih. Semangat. Gini Pak, gini Pak. Ya. Kalau bapaknya jangan, bapaknya bisa di kiri. Apa kita implementasi ini? Siap. Mari. Apa namanya? Siap, kita langsung. Iya. Yan. Bawa. Lewat sini Pak. Sebelah sana. Allahu Akbar. Saya Pak Umra. Apa kita tunggu? Sekalian, siapapun kita ini manusia. Manusia mau pangkat apapun pasti ada kelemahan atau kelebihan. Jadi sama saat menjabat ya,
Jadi kadang-kadang ada kealpaan dan sebagainya, tapi tentu saja tidak ada. Apa yang saya berikan jawaban tadi, pertama yang berkaitan dengan masalah hibah tanah disetorkan kepada Pemda DKI, dan itu memang tidak disentuh sama sekali karena itu sudah proses sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu kalau hibah kan berarti pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang keuangan negara. Jadi kita tidak boleh tukar guling atau rislah, nggak boleh bersama instansi pemerintah. Itu sudah saya lakukan tentang hibah. Kemudian setelah itu proses selesai 2012, Pemdiklat mengajukan dengan hibah dari Pemda DKI, hibah dana itu sebanyak hampir 121 miliar. Suratnya saya tanda tangan dengan rincian yang 54 miliar itu untuk pembangunan sarana prasarana di Sespim Polri ya, di Lembang. Kemudian yang kedua yang 44 miliar itu untuk pembangunan perbaikan sarana prasarana fasilitas pendidikan di sekolah dan lain juga. Kemudian ada yang 25 miliar untuk pembelian tanah untuk perluasan aset barang milik negara, tanah di Sespim Polri. Jadi tidak ada rencana pembangunan permanen di Sespim Polri. Anggaran sebanyak katakanlah untuk di Sespim Polri tadi itu juga dilengkapi tadi dengan pembangunan dibangun jembatan. Kalau jembatan itu tidak, menurut saya waktu itu bukan bangunan permanen seperti gedung, bukan. Karena daerah situ kemungkinan ke daerah gempa. Jadi risiko korban jiwa itu kalau gedung kan tinggi. Kemudian yang sisanya juga dengan sekolah juga tidak ditanyakan. Kemudian masalah pengadaan tanah. Pengadaan tanah ini ada usulan waktu itu dari aset Polri untuk meluaskan aset tanah Sespim Polri. Sebelumnya dan meninggal dunia Pak Surmana Yulistia. Tanah yang nempel di Sespim Polri. Jadi untuk perluasan sebanyak 5 hektar lah. Kalau 5 di perkiraan mereka waktu itu kurang lebih baru perkiraan kurang 500.000 ya. Kalau 500.000 kali 5 hektar kurang lebih 25 M. Nah, kemudian tanah yang akan dijual kepada Polri atau Sespim tadi itu peruntukannya memang untuk pendidikan, tidak bisa dipakai untuk pengembangan untuk sarana-sarana prasarana lain, nggak bisa. Jadi banyak pondok pesantren juga akan mengambil tanah situ. Akhirnya kita ambil tanah itu, dibeli melalui panitia pengadaan tanah tersebut. Surat perintah panitia yang tanda tangan saya, tapi personil terdiri dari personil dari logistik Polri waktu itu. Ada Pak almarhum sekarang Jenpol Jampang Makar Kepala Marhum ya, Panjang Juswanto ya. Kemudian ada yang lain saya nggak hafal, ada satu Kombes, satu AKBP, atau 2 AKBP, ada yang tenet juga ada. Proses berjalan, akhirnya dari 25 miliar tadi, yang tadinya kita hanya diperkirakan mendapatkan 5 hektar, dengan pembicaraan antara panitia ada tanah tadi dengan pemilik tanah, hanya
kesepakatan mendapat tanah seluas 6,3 hektar. Jadi ada kelebihan tanah 1,3 hektar dari 5 hektar tadi. Nah itu sudah di-PR semua, bangunan selesai. Ya. Jadi tidak ada satupun uang yang keluar kemanapun. Ya. Baik ke saya maupun ke yang lain yang saya tahu selama ini. Ya. Setelah proses selesai, saya katakan bahwa pemilik tanah datang kepada saya, Pak, kami akan berterima kasih memberikan uang 1 miliar kepada Pak Pro. Saya tolak. Karena saya belajar dari para pemimpin saya sebelumnya lah, Kapolri, Kapolda, Kapolres, itu saya belajar dari beliau-beliau. Tidak boleh menerima uang apapun dari masyarakat. Bukan saya munafik ya. Berkaitan dengan kerjaan gitu, kerjaan Polri, kita jangan terima uang dari masyarakat. Kemudian saya mau diberikan tanah juga 1000 meter, saya tolak juga. Karena saya tidak ingin pensiun di Lembang. Ya. Bukan berarti kalau tanah itu di luar Lembang saya mau enggak. Kalau tanah diberi, tanah itu menurut saya sama Allah lah gitu aja. Nah, tanah 1000 meter saya tolak, akhirnya oleh pemilik tanah tadi diberikan kepada Polri. Jadi mungkin tambahan 1,3 hektar tadi, salah satu 1000-nya adalah pemberian dari pemilik tanah tadi. Prosesnya sudah selesai, ya kan? Ya, saya sangat sayangkan sejak 2011, 2012 sampai sekarang, pada saat saya masih aktif sampai 2014, masalah hibah, masalah pengadaan tanah untuk perluasan aset saya pribadi tidak pernah diperiksa oleh atau diaudit oleh internal auditor kita, yaitu Irwasu. Tidak pernah diaudit juga oleh BPK RI. Dan Polri selalu mendapat BPP dari BPK. Kalau saya pelajari berkaitan dengan administrasi, sekali lagi ya kemungkinan ada kesalahan administrasi ya, mungkin ya. Itu saya temukan, tapi harusnya yang menangani awalnya harusnya Irwasu. Jadi kita kan mengenal asas hukum pidana kan ultimum remedium, jadi pidana terakhir. Ya. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan administrasi negara atau perdata, baru terakhir dengan pidana. Ya. Jadi saya berharap ya, perlu dicek kembali nanti masalah berkaitan dengan proses pengadaan tanah sebagai upaya perluasan tanah sirkuit itu supaya tim Irwasum kalau masih ada kesempatan untuk meninjau lokasi tersebut ya, peruntukannya untuk apa sekarang seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih pada para penyelidik tadi mendengarkan saya dengan baik-baik dan saya ceritakan apa adanya seperti itu. Pak, Terima kasih. untuk penegasan aja untuk pemilik tanah itu siapa sih Pak sebenarnya Pak? Pak Insinyur Rudi ada di Bandung. Oh, Yang lain? Pak, ini setelah pada ini apakah ada tindakan lagi atau Terserah penyelidik. Saya baru tahu bahwa Portas Tipikor ini langsung dibawa Kapolri, bukan dibawa Kabareskrim. Ada lagi? Cukup? Baik. Terima kasih ya.